Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Oke. Sebelum kita memulai kuliah ya, mari kita berdoa dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Semoga perkuliahan kita pada hari ini dapat bermanfaat ya, dan kalian juga mendapatkan hasil sesuai dengan usaha dan perjuangan kerja keras kalian masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke ya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan topik kita ya, tentang kimia organik 1, betul ya? Oke, jadi sebelumnya kemarin sudah diberikan informasi ya terkait pertemuan pertama yang saya berikan melalui link video ya. Kemudian di dalamnya juga ada terdapat beberapa soal. Saya yakin sebenarnya soal-soal seperti itu sudah pernah kalian dapatkan di pertemuan terdahulu ya. Sudah pernah dapat ya sebelumnya ya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi bukan hal yang baru, cuman saya tidak memberikan yang baru ya agar tidak terlalu sulit ya. Jadi hanya mengulang. Jadi kalian diminta untuk mengulang kembali materi yang sudah pernah dilakukan terlebih dahulu ya, yang sudah dipelajari dulu. Oke. Kemarin yang pertama kita sudah membahas terkait dengan pengenalan kimia organik ya, di mana kita membahas tentang senyawa karbon dan gugus fungsi ya. Nah, pada hari ini sebelum kita melanjutkan ke topik yang kedua terkait dengan struktur atom molekul organik dan ikatan valensi, maka saya akan sedikit ya bertanya untuk mengecek tugas yang sudah dikumpulkan sampai tadi pagi ya. Oke. Mungkin di layar sudah bisa dilihat ya. Ada tampil pertanyaan ya. Nah, yang pertama itu di slide ini juga kalian sudah membaca ya, sudah menonton dan juga sudah menjawab beberapa pertanyaan ya, sampai pertanyaan yang ketiga ya. Jadi yang pertama di sini kan dibahas kimia organik dan kenapa kimia organik itu penting untuk dipelajari ya. Nah, ini berbagai macam alasan yang bisa kalian ungkapkan ya dalam jawaban-jawaban kalian. Nah, sebelumnya saya coba tanya ke Berli dulu, Berli. Silakan Berli, apa yang bisa dijelaskan terkait dengan kimia organik dan kenapa kimia organik penting dipelajari mahasiswa farmasi? Kimia organik ini cabang ilmu ilmiah dari kimia yang dimana mahasiswa farmasi, karena di sini kita mempelajari teknik kimia karena farmasi kan berkaitan dengan suaranya putus-putus Berli. Ya Kak Pak. Kurang jelas Kak Pak. Oke, masih putus-putus ya. Dengaran Pak. Bentar, Pak. Coba sekali lagi. Masih putus-putus Kak Pak. Oh, masih. Oke, kita coba ke yang lain dulu ya. Mungkin jaringannya kurang stabil. Maaf, ya. Pak. Filomena, coba. Ya. Filomena, silakan. Tes, putus-putus nggak Pak? Ya, jelas. Silakan. Nah, mengapa kimia organik ini sangat penting bagi mahasiswa farmasi? Karena seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa farmasi ini kan berkaitan dengan obat Pak. Nah, obat ini kan merupakan senyawa kimia. Jadi
eh, bagi mahasiswa, tidak hanya bagi mahasiswa farmasi sebenarnya Pak, bagi mahasiswa MIPA Kimia, Teknik Kimia, juga mata kuliah kimia organik ini sangat penting karena berhubungan dengan kehidupan manusia. Obat kan profesi kita kan bertanggung jawab nanti kan Pak, mempelajari tentang penemuan dari obat, meracik obat, terus bagaimana obat itu sampai ke reseptor. Jadi kita tuh harus belajar kimia organik ini. Karena kitalah yang bertanggung jawab terhadap nasib obat, efek samping dari obat yang kita berikan, dan mekanisme obat tersebut. Ya, oke ya. Jadi terkait dengan kimia organik dan kenapa penting dipelajari khususnya mahasiswa farmasi ya, kalian tadi sudah menjabarkan dalam tugas-tugas kalian. Mungkin tugas-tugas kemarin itu kan sebenarnya dikerjakan dalam satu kelas ya, didiskusikan. Jadi kurang lebih jawabannya sama ya, sepertinya ya yang dikirimkan ya. Karena tugasnya itu kan kemarin tugas satu kelas ya. Betul ya Berli ya? Ya Pak. Ya. Oke, jadi itu harapan saya kenapa satu kelas ya, karena ini mengulang ya. Jadi saya harapkan di sini kerjasama dari semuanya ya. Tapi yang tidak aktif dalam bekerja sama ya nanti akan rugi sendiri lah, intinya kayak gitu. Tujuannya biar kalian menjadi lebih ringan. Kemudian yang kedua bisa saling diskusi dan saling ajar mengajarkan. Oke. Ya jadi terkait dengan kimia organik ya, kenapa penting dipelajari khususnya mahasiswa farmasi ya. Nah, jadi sebenarnya karena kita ini adalah organisme hidup, makhluk hidup ya, tersusun atas senyawa-senyawa organik ya, termasuk makanan-makanan yang kita makan juga sebenarnya adalah senyawa organik. Air pun juga senyawa organik ya. Rambut kita misalnya, kulit, DNA yang mengatur genetik ya, obat-obatan, nah itu juga senyawa organik ya. Jadi sebenarnya tidak asing karena ini adalah bagian dari makhluk hidup itu sendiri ya. Kemudian berbagai macam lah yang bisa terkait dengan kepentingan kimia organik dalam ilmu farmasi ini ya. Nah, khususnya terkait dengan desain obat ya. Kemudian terkait juga dengan pelayanan kefarmasian agar obat itu lebih lebih efektif digunakan ya dalam mengobati suatu penyakit atau terapi ya, karena obat memiliki sifat fisika maupun sifat kimianya. Nah, kemudian juga termasuk dalam penyimpanan dan sebagainya bisa diaplikasikan karena obat memiliki struktur, memiliki gugus fungsi, dan mereka memiliki sifat fisika kimia, ada yang sensitif, ada yang terhadap air ya, terhadap cahaya, maka hubungannya penyimpanan misalnya, disimpannya bagaimana, nah seperti itu, sehingga obat itu lebih stabil. Banyaklah kepentingannya, ini karena ilmu dasar ya, tapi khususnya juga ilmu ini lebih lanjut nanti di dalam metode sintesis obat baru ya, jadi bisa membuat obat baru, ataupun menemukan obat baru ya, ataupun digunakan dalam memodifikasi struktur. Jadi obat yang sudah ada dimodifikasi tujuannya agar aktivitasnya meningkat, efek sampingnya berkurang. Nah, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut di kimia medisinal ya. Nah, ada hubungan antara struktur dan aktivitas, dan juga di sintesis obat dan sebagainya gitu ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, unsur utama penyusun molekul organik. Nah, ini sangat mudah ya. Arfa Rizka, silahkan. Silakan. Ada suaranya kan, Pak? Ya, jelas ya. Silakan. Miss, unsur utama molekul organik itu ada karbon dan hidrogen. Terus ada juga unsur lain seperti oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, dan halogen. Ya. Jadi unsur utama penyusun molekul organik itu ya, kalau sebenarnya kan banyak unsur dalam tabel SPU, tapi yang
utama menyusun molekul organik ada CHON-SPX gitulah ya. Yang utamanya itu ada CHON. Nah, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, kemudian SP ya, sulfur, fosfat ya, kemudian ada X atau halogen. Jadi kalau di organik itu yang dibahas itu aja sebenarnya. Tidak semuanya seperti di kimia dasar ya, atau tidak membahas semua unsur dalam tabel SPU, tapi di organik itu saja yang dibahas sebenarnya. CHON, SP, X. Nah, CHON, SP, dan halogen gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Rizky Ardiansyah, silakan. Apa saja yang Rizky ketahui terkait dengan gugus fungsi? Gugus fungsi apa aja yang udah dikenal? Rizky Ardiansyah, silakan. Alkohol, aldehid, keton, ester, ether, asam karboksilat, dan gugus halogen. Oke. Jadi banyak sekali ya. Nanti sebenarnya masih ada yang lain, bisa diputar lagi videonya ya. Nah, kemudian coba Umi Khairiah. Nah, bagi Umi Khairiah silakan yang nomor 4, yang A itu kira-kira golongan senyawa apa ini? Dia memiliki gugus fungsi apa ini kira-kira? Alkohol, Pak. Metanol. Alkohol ya. Khususnya apa namanya ini kira-kira CH3OH? Metanol, Pak. Metanol ya, karena ada CH3 metana dan dia gugus fungsinya OH alkohol berarti metanol. Oke. Sylvia Novita yang 4B CH3COH. Gugus fungsi apa yang dimilikinya ini? Golongan senyawa apa dia? Asam karboksilat, Pak. Asam karboksilat. Apa namanya nih kira-kira? CH3COH. Bentar ya, Pak. Yang lain mungkin? Mau jawab, Pak. Ya, silakan. Yang CH3COOH itu asam asetat, Pak. Ya, asam asetat atau asam cuka ya. Jangan lupa ya, ini senyawa yang sederhana ada di lab kita juga ya. Jadi CH3COH. Jadi di situ ada gugus fungsinya RCOOH ya. Itu adalah asam karboksilat atau asam alkanoat. Nah, karena CH3COH berarti di sini namanya asam asetat ya. Nah, lanjut. Yang 4C, siapa yang mau coba? CH3COCH3 itu apa ya? Silakan. Menjawab, Pak. Ya, silakan. Yang 4C itu gugus fungsi keton, Pak. Keton. Nah, kira-kira namanya apa ini? CH3CO. Jadi kan keton kan ada RCO ya. Jadi ada karbonil, C rangkap 2O. Ya. Karena di sini ada CH3, kemudian CO, ada CH3. Apa kira-kira nih namanya nih? Pasti karena keton ya ujungnya on gitulah ya, kurang lebih ya. Apa ini kira-kira? Biasa ada di lab juga sebagai pelarut ya. Ya, silakan. Propanon. Ya? Propanon. Oh, yang lain ada lagi nggak? Aseton, Pak. Propanon. Ya, jadi aseton ya atau propanon ya. Oke. Aseton atau propanon sama ya. Kemudian yang D, gugus fungsi apa? Yang lain? Ester, Pak. Oke, ester. Jadi ester itu RCOOR ya. Betul ya? Ada R, ada COOR, ester. Apa bedanya dengan ether ya? Kalau ether, ROR, Pak. ROR ya. Oke. Jadi bisa membedakan ya. Nah, kira-kira namanya apa nih yang 4B ini? Metil asetat, Pak. Ya, metil asetat. Metil asetat. Oke ya.
sekarang kita lihat yang ini. Nah, yang ini silakan siapa kalau ini ada yang nggak yang mau coba menjawab? Apa sih pentingnya gugus fungsi dalam menentukan aksi obat, toksisitas obat, dan stabilitas obat? Nah, jadi kalau gugus fungsi itu kan udah kalian jelaskan juga ya di dalam, sudah mereview ya. Jadi menjadi identitas ya, yang memiliki gugus fungsi sama, memiliki sifat yang identik, yang mirip gitu ya. Nah, karena dia digolongkan berdasarkan gugus fungsinya. Nah, ternyata ada juga kepentingan gugus fungsi ini dalam menentukan aksi obat, toksisitas obat, dan stabilitas obat. Ada nggak yang mau mencoba? Nggak ada? Pak, izin menjawab, Ya. Pak. Ya, silakan. Yang menjawab untuk menentukan obat, Pak, gugus fungsi karena fungsional ini akan berpengaruh pada sifat kimia molekul organik termasuk berbagai macam molekul obat. Nah, misalnya gini Pak, kan contohnya seperti aspirin yang dia tidak dibuat cocok, tidak berikan, atau lembab tidak menimbulkan akibat, Pak. Kalau yang untuk toksisitas ini hidrolisis menjadi asam asetat dan asam salisilat yang akan berpengaruh terhadap stabilitas obat, Pak. Oke. Ada bertimpa ya suaranya tadi ya. Coba kita lihat ya. Jadi di sini kan gugus fungsi ya ada hubungannya dengan aksi obat, toksisitas obat, dan stabilitas obat ya. Jadi tentunya efek farmakologi itu kan berkaitan dengan struktur kimianya ya. Ada hubungannya. Makanya ada mata kuliah khusus kimia medisinal ya untuk melihat bagaimana hubungan antara struktur dan aktivitas. Nah, tentunya struktur itu punya gugus fungsi ya. Jadi efek farmakologis itu ada hubungannya dengan struktur kimianya. Jadi berbagai gugus fungsi itu terlibat interaksi ya antara obat dan reseptor. Jadi tentunya gugus fungsi itu akan mempengaruhi interaksi antara obat dan reseptor. Nah, jadi obat dengan gugus fungsi hidroksil misalnya atau OH ya atau gugus fungsi amino, nah cenderung terlibat pada ikatan hidrogen ya. Jadi gugus fungsi itu misalnya ada gugus OH ya, gugus amino, nah itu cenderung terlibat pada ikatan hidrogen dengan suatu reseptor. Nah kita tahulah ada kekuatan ikatan ya, ikatan hidrogen, ikatan kovalen, ikatan ion, masing-masing punya kekuatan ikatan masing-masing ya. Nah, tentunya perubahan pada gugus fungsi dalam suatu molekul itu ya dapat mengakibatkan perubahan nyata juga pada aktivitas. Nah, demikian juga pada toksisitas. Hal ini hubungannya antara struktur dan aktivitas. Nah, jadi ada hubungan antara struktur dan aktivitas. Jadi pengaruh ya. Nah, sebagai contoh ya, gugus fungsi dan aksi obat. Nah, bagaimana contohnya? Jadi gugus fungsi yang berperan pada aktivitas farmakologis itu kan kita sebut dengan farmakofor ya. Jadi farmakofor itu adalah gugus fungsi yang berperan pada aktivitas farmakologi. Nah, misalnya gugus NH2 ya, gugus NH2. Nah, kalian sudah mempelajari ya, ada gugus itu salah satunya ada RNH2 ya. Nah, itu punya aktivitas pada obat golongan sulfa ya. Nah, misalnya antibiotik ya. Nah, ada juga di golongan obat anti diabetes itu golongan sulfonylurea juga memiliki gugus fungsi yang sama NH2. Ya, karena dulu waktu zaman Perang Dunia itu ya, semua perusahaan, semua negara itu industri farmasi khususnya diminta untuk mencari obat-obat baru terkait dengan anti infeksi karena musim perang ya, untuk mengobati luka tembak dan sebagainya ya. Tapi yang menarik adalah saat ditemukannya obat-obat antibiotik golongan sulfa ini khususnya, maka ada khasiat yang lain ternyata bisa menurunkan gula darah. Nah, itulah ditemukan tidak sengaja obat anti diabetes itu. Yang kita kenal salah satunya adalah glibenclamid, dia golongan sulfonylurea. Nah, jadi golongan sulfonylurea ini obat anti diabetes ditemukan secara tidak sengaja ya
Padahal yang ingin dicari adalah obat antibiotik. Nah, makanya dia memiliki gugus yang sama itu, ada NH2 ya. Gugus NH2. Ya, jadi dia mempengaruhi, gugus ini yang mempengaruhi golongan sulfa. Nah, contohnya lagi ada cincin beta laktam. Kalian sudah kenal lah kalau ada antibiotik penisilin itu kan ada cincin beta laktam, itu bisa rusak karena adanya asam ataupun basa. Nah, jadi bakteri itu bisa juga merusak antibiotik ini ya dengan mengeluarkan suatu zat ya sehingga bisa memutus rantai beta laktam yang menyebabkan aktivitas dari antibiotik ini ya. Nah, makanya kalau di lapangan itu ada kombinasi co-amoxiclav misalnya. Ada kombinasi antara obat golongan penisilin ini ya. Nah, misalnya amoxicillin ya, turunannya itu dengan asam clavulanat. Jadi asam clavulanat itu fungsinya untuk melindungi atau menjadi benteng pertahanan dari cincin beta laktam yang dimilikinya. Nah, itulah ada makanya obat co-amoxiclav ya. Jadi ada kombinasi antara amoxicillin dengan asam clavulanat. Jadi asam clavulanat di situ berfungsi untuk melindungi struktur beta laktam dari amoxicillin. Nah, seperti itu. Itu contoh ya. Nah, jadi cincin beta laktam itu bisa rusak karena adanya asam dan basa ya, sehingga penisilin itu dimodif. Penisilin itu kan sudah resisten. Maka dimodifikasi. Nah, sehingga menjadilah antibiotik yang sekarang masih ada, masih bisa digunakan ya, amoxicillin. Bagaimana caranya? Dengan menambah suatu gugus tertentu ya. Dia menambahkan gugus penarik elektron. Jadi ditambahkannya gugus penarik elektron yang dekat dengan amoxicillin tersebut ya. Nah, sehingga dia bisa menjadi donor elektron. Nah, karena diberikan tadi suatu gugus yang berfungsi untuk penarik elektron ya, maka dia bisa berfungsi untuk mendonorkan elektron, membuat apa? Membuat cincin beta laktam itu lebih stabil ya terhadap asam. Jadi dia sebagai pelindung gitu. Jadi kalau misalnya ada asam, maka dialah yang akan memberikan elektronnya. Jadi bukan elektronnya cincin beta laktam yang akan diambil, tapi dia itu contohnya asam clavulanat tadi. Nah, sehingga cincin beta laktamnya bisa tahan. Jadi yang diserang duluan adalah asam clavulanatnya. Nah, itulah salah satu contoh ya. Itu juga salah satu contoh amoxicillin itu dimodifikasi dari penisilin antibiotik sebelumnya. Tapi sekarang pun amoxicillin dikombinasikan juga dengan asam clavulanat. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Ya konsepnya adalah ya ada tarik-menarik elektron saja, ada donor ya, ada aseptor ya. Jadi dia diberikan suatu gugus penarik elektron gitu. Sama juga konsepnya dengan antioksidan ya. Nah, itu kan yang memberikan elektron ya. Jadi dia menyumbangkan elektron agar apa? Agar bisa menstabilkan radikal bebas ya. Nah, kemudian ada lagi nih penambahan gugus polar pada gugus R ya. Ataupun gugus R ya, ataupun rantai samping ditambahkan dengan gugus polar ya, yang terhubung langsung dengan karbonil amida misalnya, itu membuat amoxicillin lebih mudah masuk ke dalam dinding sel. Nah, jadi ada juga yang ditambahkan dengan gugus yang polar. Tujuannya apa? Agar tadi amoxicillin lebih mudah masuk ke dinding sel bakteri gram negatif ya, sehingga meningkatkan aktivitas antibakteri. Bisa juga ya. Jadi macam-macam lah. Jadi modifikasi ini ya bisa meningkatkan aktivitas ya, bisa mempertahankan struktur ya, sehingga intinya ada hubungannya dengan aksi dari suatu obat itu. Nah, bagaimana kalau gugus fungsi hubungannya dengan toksisitas? Nah, ini yang kita akan contohkan paracetamol misalnya. Ya. Nah, misalnya di sini ada perubahan gugus fungsi yang berperan pada toksisitas itu, misalnya pada toksisitas paracetamol. Kita tahu paracetamol memiliki toksisitas hepatotoksik, toksik terhadap hati ya, di mana kita tahu ada metabolitnya yang disebut dengan NAPQI, N-asetil parabenzoquinonimin. Nah, kalian sudah kenal lah itu ya dengan paracetamol ya. Nah, paracetamol itu kan akibat adanya reaksi enzimatis itu membuat sifat aromatik dan gugus hidroksi
Nah, hilang ya. Jadi saya ulangi, di dalam parastamol itu kan ada gugus aromatik ya. Nah, ada juga gugus hidroksi. Nah, itu akan hilang karena adanya reaksi enzimatik di dalam tubuh kita ya. Ada reaksi enzimatis dalam tubuh kita dalam metabolisme obat ya. Nah, itu akan menghasilkan suatu senyawa yang merupakan metabolit dari parastamol, yaitu N-asetil parabenzoquinonimin atau kita kenal dengan NAPQI. Nah, ini adalah merupakan suatu agen hepatotoksik NAPQI itu tadi, yang menyebabkan kerusakan liver, bahkan kegagalan liver ya. Nah, apalagi kalau misalnya dikombinasikan konsumsi parastamol itu dengan alkohol, wah makin jadi ya, gitu. Jadi makanya kalau mengkonsumsi ya jangan sampai dikonsumsi bersama alkohol gitu ya. Biasanya kan ada interaksi obatnya bersama alkohol misalnya. Nah, bagaimana kalau gugus fungsi terhadap stabilitas? Nah, kalau stabilitas itu sama seperti yang dijelaskan tadi. Misalnya contohnya yang amoksisilin dikombinasikan dengan asam klavulanat. Nah, itu kan untuk mempertahankan stabilitas ya, salah satunya. Nah, kalau di sini contohnya adalah memasukkan gugus yang baru. Jadi di dalam suatu senyawa obat itu dimasukkan gugus yang baru. Contohnya pada penisilin atau amoksisilin. Ya. Sehingga apa? Stabilitas penisilin atau stabilitas amoksisilin itu bisa meningkat terhadap asam karena ditambahkan gugus yang baru. Seperti yang dijelaskan tadi sebagaimana aksi di hubungan antara gugus fungsi dan aksi obat tadi ya. Nah, sehingga apa tadi stabilitas cincin beta laktamase itu bisa lebih stabil ya. Nah, kemudian ada juga gugus ester. Nah, misalnya asetosal tadi yang dijelaskan temannya ada aspirin ya. Dia kan memiliki gugus ester. Nah, gugus ester itu kan mudah terhidrolisis oleh adanya air. Nah, aspirin itu ya atau asam asetil salisilat itu dapat terhidrolisis menjadi apa? Menjadi penyusunnya, yaitu asam salisilat dan ada alkohol ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Ada insulin. Nah, insulin itu kan merupakan suatu protein yang mengandung ikatan amida. Nah, sehingga apa? Insulin itu tidak stabil dalam medium asam. Seperti itu ya. Oleh karena itu, kalau insulin ini tidak ada masih yang menggunakan via oral ya. Kenapa? Kalau via oral, insulin itu akan masuk ke dalam saluran pencernaan, ke lambung, kena asam lambung, maka dia tidak stabil, belum berefek malah udah rusak duluan ya. Maka adanya subkutan seperti itu ya. Jadi ada hubungannya dengan pemilihan bentuk sediaan. Makanya insulin dibuat bentuk sediaannya tidak per oral ya. Contoh yang lain adalah dia via subkutan ya di bawah kulit. Nah, kemudian kenapa kalau nanti insulin via per oral ya dia akan rusak, malah dia akan terhidrolisis ya, akan kena asam itu akan pecah ya menjadi asam amino. Malah jadi asam amino dia, malah jadi penyusunnya. Jadi tidak bisa berkhasiat sebagaimana insulin yang diharapkan. Tentunya aktivitasnya akan hilang ya karena sudah berubah strukturnya menjadi asam amino insulin itu. Nah, obat-obat yang peka terhadap panas, suhu tinggi, nah ini juga harus diperhatikan terkait dengan penyimpanannya, cara pembuatannya ya. Makanya ada pembuatan kalau tablet ada kempa langsung, ada granulasi basah, granulasi kering. Salah satu yang dilihat adalah sifat kimia dari zat aktif. Boleh nggak dia kena air, boleh nggak dia kena pemanasan, gitu ya. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Oke, kita lanjut ke sini. Silakan yang A ini kira-kira apa ini? Ether, Pak. Izin menjawab, Pak. Gugus ether. Satu R O R. Yang B apa yang B? Iya, Pak, maaf putus-putus suaranya. Nah, Pak, suara Yang B apa yang B? Apa tadi itu? putus-putus, Pak. Putus-putus. Iya, Pak. Ulang ya.
Yang A itu ether ya. Kalau yang B apa? Yang B Apa yang B? aldehid. Aldehid. Jadi ada COH di sini ya. Jadi RCOH. Jadi aldehid atau alkanal ya. Kemudian yang C apa? Asam karboksilat, Pak. Asam karboksilat atau asam alkanoat. Ada RCOOH ya, asam alkanoat atau asam karboksilat. Yang D ada Cl di situ ya. Kalau alkana, Pak. Kalau alkana, Pak. Kalau alkana ya. Atau alkil halida ya. Ya, atau RX ya. Ya. Kemudian yang E Alkohol. alkohol ya, namanya etanol ya. Etanol. Yang F Keton. Keton atau alkanon. keton. Ada CO di situ ya. Oke, keton atau alkanon ya. F. Oke, yang G ester ya. Yang H alkohol. Oke. Kalau I alkanal atau aldehid, Pak. atau aldehid, tapi di sini dia ada siklik ya, bentuknya siklik, tidak rantai lurus, tapi di situ ada COH-nya. Yang J ester betul ya, ada RCOOR. Nah, jadi intinya kita itu harus menemukan gugus fungsinya apa dulu ya. Oke, ester ya. Kalau yang K amida, ada RCONHR ya. RCONHR ya. Ini amida. Bedakan dengan amina. Kalau amina itu tidak ada CO-nya ya. CO-nya itu dihilangkan, langsung RNH. Nah, itu amina ya. Kalau ini amida. Nanti ada yang alkohol ya, amida itu ada yang primer, sekunder, tersier. Nanti bisa dilihat kembali. Oke ya, demikian untuk yang ini ya. Maka kita coba lanjutkan ke yang ini, struktur atom molekul organik dan ikatan valensi. Nah, ini kita akan sampaikan dalam 2 kali pertemuan ya, yang khususnya topik ini 2 dan 3 ini. Oke, bisa dilihat ya ini ya. Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ini kita masuk ke struktur atom, molekul organik, dan ikatan valensi. Jadi dalam organik, dalam kimia organik tadi kan ada modifikasi struktur, ada reaksi. Jadi bagian yang penting untuk kita ketahui sebelumnya adalah struktur atom, molekul organik. Nah, bagaimana sih kalau di kimia dasar kan juga sudah dipelajari ya terkait struktur atom. Nah, tapi kali ini kita juga akan membahas struktur atom, molekul organik, dan ikatan valensi. Kalau di kimia dasar sudah ada dibahas ikatan kimia yang bermacam-macam, tapi ini adalah ikatan valensi. Nah, kenapa? Karena dalam membentuk suatu reaksi kimia, untuk bergabung antara atom yang satu dengan atom yang lain, ya, itu yang berperan penting itu adalah elektron valensi. Elektron yang berada di kulit terluar. Ya. Makanya kita akan bahas di sini adalah ikatan valensi. Kenapa sih mereka ini membentuk ikatan dan bagaimana caranya gitu? Dalam kalau kita lihat secara molekuler ya, secara molekuler organiknya bagaimana nih mereka membentuk ikatan. Nah, tapi kita akan lihat ya satu persatu. Nah, kalau di gambar ini kalian sudah melihat ada gambar struktur atom di mana ada inti di tengahnya ya yang bermuatan positif atau positron ya. Nah, dan juga inti itu selain ada muatan positif ada juga neutron yang tidak bermuatan atau bermuatan netral, di mana dia dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Di mana elektron itu berada pada kulit-kulit. Nah, kulit-kulit tertentu di mana kulit ini menyatakan
tingkatan energi atau level energi, gitu ya. Selain itu, elektron juga berada di lintasan ya, lintasan yang bentuknya elips. Nah, ini maka kalau kita gambarkan seperti tata surya ya, tengah-tengahnya matahari, ada planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, seperti itu kan ya. Nah, ini juga demikian. Nah, kalau dalam perkembangan teori atom, di kimia dasar kalian sudah mempelajari, ada mulai dari Dalton ya, kemudian Thomson, Rutherford, Bohr, sampai yang terakhir yang digunakan hingga saat ini adalah teori mekanika kuantum, di mana inilah yang kita pahami ya, seperti inilah atom dan struktur atom, ya. Kemudian elektron valensi yang berada di kulit terluar, nah inilah yang berperan penting untuk membentuk ikatan. Coba kalian lihat di gambar yang sebelah kanannya itu, ada dua atom. Nah, yang merah. Maaf ya. Pak, PPT Bapak belum nampak. Oh iya Kak? Iya Pak. Belum muncul? Oke. Bentar. Putus ya. Oke, ini kita ulangi. Nah, ini ya, tadi baru saya tidak bergerak pindah slide, hanya ini tadi yang saya jelaskan, baru cover ini ya. Sudah nampak ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, terima kasih konfirmasinya ya. Jadi, ini tadi yang baru saya jelaskan. Ada nampak tadi di gambar yang kiri itu struktur atom, ada lintasan-lintasan yang saya ceritakan tadi, dan yang sebelah kanan ini ada elektron valensi yang warna merah, yang dia membentuk ikatan dengan atom yang lain. Jadi yang berperan penting dalam bentuk ikatan dengan atom yang lain itu adalah elektron valensi. Dia karena bermuatan negatif, maka dia berinteraksi dengan muatan positif atau inti dari atom yang lain. Kenapa sih mereka membentuk ikatan ya? Nah, karena mereka ini ingin mencapai suatu kestabilan ya, sehingga membentuk konfigurasi elektron sebagaimana konfigurasinya gas mulia. Karena gas mulia itu memenuhi hukum oktet maupun duplet. Nah, seperti itu. Nanti itu akan kita bahas tersendiri ya, di sini ada bagiannya. Oke, kalau gambar yang kuning ini adalah gambaran bagaimana sih hibridisasi orbital. Nah, ini hibridisasi orbital ya, dalam ikatan valensi. Kalau kimia dasar itu kan tidak dimunculkan hibridisasi ya. Tapi kalian mempelajari bagaimana membuat konfigurasi elektron. Nah, tapi kalau di kimia organik, nanti kalian akan melihat bagaimana hibridisasi, penggabungan, gitu ya, persilangan antara atom yang di atas itu kan terlihat berikatan ya antara inti dan elektronnya. Tapi kalau dilihat dari orbitalnya, ya hibridisasi orbital, maka akan tampak seperti gambar yang kuning ini. Nanti ada pembahasannya di dalam. Ini kan hanya covernya untuk menggambarkan isinya ya. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi harapannya nanti kalian mahasiswa bisa menjelaskan konsep dasar struktur atom ya. Kemudian aspek dan prinsip ikatan kimia pada molekul yang tentunya ada gunanya untuk pertemuan lanjut lagi terkait dengan reaksi kimia. Nah, pengenalan reaksi kimia di materi berikutnya ya. Nah, maka penting di sini untuk mempelajari aspek dan prinsip ikatan kimia. Kemudian tentunya sebagaimana yang pertemuan pertama tadi kalian ada membahas gugus fungsi, hubungannya dengan aksi, toksisitas, dengan stabilitas, maka bagaimana kita diskusikan nanti di bagian belakang juga ada penugasan ya untuk didiskusikan peranan ikatan kimia ini dalam molekul obat ya dan dalam interaksi reseptor dan obat. Nah, bagaimana sih peranannya? Kemudian untuk buku referensinya ini yang pernah saya tunjukkan dulu waktu kalian kuliah, mungkin ada yang punya ya. Nah, ini adalah beberapa pemicu dalam materi ini ya. Pemicu yang akan dibahas dalam materi ini. Nanti materi ini akan saya bagikan ke kalian ya agar bisa dipelajari atau bisa diulang gitu ya. Karena tentunya saya tidak akan menjelaskan semuanya yang ada di sini, tapi hanya bagian-bagian pokok ya. Nanti untuk lebih detailnya maka kalian harus membaca secara mandiri gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu yang pertama ya.
terkait dengan atom ya, struktur atom. Nah, tadi juga udah disinggung terkait dengan hibridisasi orbital atau ada yang disebut juga dengan orbital molekul ya. Nanti kita akan mengenal ada 3 jenis ikatan orbital hibridisasi. Nah, kemudian juga nanti kita akan mengenal bedanya ikatan sigma dan ikatan pi. Nah, kemudian ini tadi sudah dijelaskan sebenarnya poin 5, kenapa sih atom-atom terikat membentuk molekul ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan struktur Lewis, Kekule ya. Ada ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, ini penting juga misalnya untuk dalam memilih metode analisis. Nah, misalnya spektro dan sebagainya itu kan yang dilihat salah satunya adalah karena suatu senyawa itu memiliki ikatan rangkap terkonjugasi. Nanti selain terkonjugasi ya, ada terisolasi, ada terakumulasi ya. Nah, resonansi juga termasuk. Nah, ini adalah pemicu dari materi ini ya, di dalam ini sudah dijabarkan. Nah, maka kalau kita lihat secara singkat saja ya di sini, karena sebenarnya materi lengkapnya bisa dilihat di kimia dasar ya. Dan di materi ini nanti bisa dibaca lebih detail sendiri. Nah, terkait dengan atom dan bagaimana struktur atom, maka sebenarnya sudah mengalami beberapa perkembangan terkait dengan definisi ya. Tadi sudah dijelaskan mulai dari Dalton, kemudian Thomson. Ya, Dalton mengatakan kan atom ini hanya seperti bola pejal, tidak bisa dibagi-bagi lagi ya. Ternyata menurut Thomson, J.J. Thomson, ternyata atom itu yang bermuatan positif, di dalamnya ada elektron yang tersebar seperti kismis gitu ya. Jadi ada bagiannya, sudah ada dijelaskan. Cuman Thomson tidak menjelaskan bagaimana susunannya di dalam atom. Dia cuma bilang tersebar saja. Maka selanjutnya yang menjelaskan ada Rutherford. Maka Rutherford menjelaskan bahwa ada inti atom ya, kemudian yang mengitari itu adalah elektron. Cuman Rutherford juga tidak bisa menjelaskan kenapa elektron yang mengitari inti atom tersebut tidak tertarik ke inti. Ya, elektron yang bermuatan negatif tidak tertarik ke inti yang bermuatan positif. Nah, tapi itu bisa dijelaskan kekurangan Rutherford ya oleh ilmuwan berikutnya, yaitu Niels Bohr ya. Maka dia mengatakan kenapa elektron tidak tertarik ke inti ya, karena elektron terus bergerak, selalu bergerak, mengitari inti, tidak pernah berhenti. Ya, itu yang menyebabkan elektron bertahan dan tidak tertarik ke inti. Nah, sebagaimana tata surya juga ya, matahari, planet-planet itu kan tidak tertarik ke salah satu planet yang lain. Kenapa? Karena mereka terus berputar, konstan ya, tidak berkurang, tidak lebih cepat, tidak lebih lambat ya. Nah, berputar masing-masing, ada rotasi, ada evolusi ya, kecuali kalau sudah kiamat ya. Ada yang tidak normal lagi, maka semuanya akan terbentur seluruhnya ya. Nah, gitu, sampai kiamat lah, seperti itu hukum alamnya. Demikian juga kalau kita lah manusia, kalau kita tidak mau tertarik, tergerus oleh perkembangan zaman segala macam ya, tidak ketinggalan kereta ya, kita harus move on, harus terus bergerak. Nah, sekali kita berhenti, maka kita ada hukum kelembaman ya, kayak Newton. Yang diam akan terus diam, yang bergerak akan terus bergerak. Ya, kayak gitulah elektron. Nah, kemudian tapi Bohr juga punya kelemahan. Dia tidak bisa menjelaskan struktur atom yang lebih rumit. Maka itu yang dijelaskan lebih lanjut dengan teori mekanika kuantum. Nah, bahwa elektron itu berupa gelombang. Jadi ada dijelaskan tempat-tempat ya, ada dijelaskan lebih detail bagaimana elektron itu berada di dalam atom. Nanti maka kita akan mengenal ada istilahnya orbital, ada mengenal istilahnya kulit, subkulit ya. Nah, itu yang dijelaskan oleh teori mekanika kuantum atau yang lebih modern itu. Dan ada gambar-gambar seperti lintasan-lintasan kulit-kulit itu sebenarnya imajiner, tidak tampak jelas. Sebagaimana tata surya juga tidak ada jalan yang jelas untuk planet mengorbit ya. Tidak jelas kan lintasannya, tapi lintasannya seperti itu ya. Nah, gitu juga atom. Tidak ada lintasan yang jelas, jadi imajiner. Sebagaimana kita meyakini ada medan magnet, medan listrik, demikian juga itu awan elektron. Nah, seperti itu mungkin bisa ya dipahami. Nah, jadi di dalam atom itu ada elektron, proton, neutron ya. Tadi inti di tengah bermuatan positif dan ada yang netral dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, dia berada, elektron itu
mengitari inti atom dalam lintasan yang kita sebut dengan kulit. Nah, lintasannya kita sebut dengan kulit. Dari kulit K, L, M, N, O, P, Q. Ada 7 lapisan kulit. Di mana kulit-kulit tadi itu ada tingkatan energi. Makin jauh dari inti, makin luar kulitnya, makin tinggi energinya. Nah, makanya yang paling luar itu kita sebut dengan elektron valensi, yang bisa bergerak ke sana kemari, bisa keluar, bisa masuk. Nah, karena dia punya energi yang lebih tinggi. Ya. Kemudian pergerakan elektron di lintasan ini dia tanpa menyerap atau melepaskan energi, makanya dia tidak tertarik ke inti. Kecuali nanti kalau tereksitasi oleh cahaya gitu ya, maka dia bisa meningkat ke kulit yang lebih tinggi gitu ya dengan menyerap energi. Tapi yang namanya elektron dia akan selalu menuju ke ground state-nya ya, kepada keadaan dasar. Maka ketika dia dari kulit tertinggi ke keadaan dasar, nah itu yang kita sebut dengan remisi. Dia akan mengeluarkan energi, gitu ya. Nah, dia akan menghasilkan energi, dilepaskan energi ketika dia kembali. Nah, itulah yang digunakan dalam konsep lampu itu ya, kena timbul cahaya ya. Karena dia tereksitasi adanya listrik, kemudian dia balik ke keadaan dasar, muncul energi lain ya, seperti cahaya dan sebagainya. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti tadi, karena dia terus berkitar pada keadaan tertentu. Dan dia tidak akan kehabisan energi atau jatuh ke inti ya, karena terus bergerak, mengitari. Nah, oke ya, ini sudah dijelaskan tadi. Nah, ini strukturnya. Tadi sudah dijelaskan juga sebenarnya, kita lanjut. Jadi yang mengatakan bahwa atom itu terdapat elektron tadi mulai dari Thomson, Rutherford, dan Bohr. Kalau tadi sebelum Thomson itu ada Dalton, tidak mengatakan ada bagian-bagian. Dia mengatakan kalau Dalton itu adalah bagian terkecil dari suatu zat. Nah, terkecil tidak bisa dibagi-bagi. Nah, itu adalah definisi yang lama. Definisi yang lama. Jadi kalau mahasiswa ditanya apa itu atom, banyak juga masih menjawab misalnya bagian terkecil tidak bisa dibagi-bagi. Itu adalah definisi yang lama Dalton, dan itu walaupun Dalton dianggap sebagai bapak atom ya, tapi pendapat-pendapatnya sebagian ada yang dibantah gitu ya, namanya juga ilmu pengetahuan terus berkembang. Tapi Dalton tetap dianggap sebagai dinyatakan bapak atom. Kenapa? Walaupun pendapatnya beberapa dibantah ya, karena dia yang meletakkan konsep dasar tentang atom. Jadi dia yang meletakkan konsep dasar tentang atom. Jadi dihargai sebagai bapak atom. Nah, di situ ya. Kita lanjut saja. Nah, ini bisa membentuk ion atom itu. Ion positif, ion negatif, tergantung keluar atau masuknya elektron. Jadi elektron itu yang berperan penting untuk menentukan atom itu membentuk ion positif kation atau ion negatif anion. Jadi kalau ada elektron masuk, maka atom akan kelebihan elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Demikian sebaliknya. Ketika elektron keluar, ya misalnya di sini H ya, ada elektron yang keluar, ya maka dia akan menjadi H+, bermuatan positif. Kalau tadi elektron ada ketambahan, misalnya Cl, ketambahan elektron 1, ya maka dia akan menjadi bermuatan negatif, Cl-, misalnya. Oke, ini adalah struktur atom. Ada penemunya, ada lambangnya, proton, neutron, dan elektron, ya, sub-sub penyusunnya, dan ada masanya. Kita lihat di sini masanya, proton dan neutron itu 1 SMA. Sementara elektron itu 1/1800-an atau 0,000 sekian. Saking kecilnya massa dari elektron ini tidak dihitung, tidak dipertimbangkan untuk mengukur massa atom. Makanya kalau menghitung massa atom itu kan adalah proton tambah neutron kan. Jadi massa atom itu hanya dilihat inti saja. Intinya itu adalah yang bermuatan positif dan yang tidak bermuatan. Ada proton, neutron, gitu ya. Dan ini juga yang membuat elektron bisa ke sana kemari dengan mudah gitu. Dia memiliki massa yang sangat-sangat ringan. Dan ini muatannya ya, proton positif, neutron tidak bermuatan, sebelah kanan ini elektron negatif ya. Nah, semua atom strukturnya sama. Yang bedakan adalah jumlah elektron pada kulit ya, dan jumlah proton pada inti. Yang membedakan itu, makanya nanti atom ya, unsur ya, ada yang memiliki nomor atom sekian, nomor massa sekian. Yang membedakan adalah jumlah elektron pada kulit dan jumlah protonnya dalam inti. Tapi strukturnya sama, sama-sama punya proton, elektron, dan neutron.
Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan perbedaan sifat, baik sifat fisika, sifat kimia, ya. Kalau sebelumnya dikelompokkan berdasarkan gugus fungsi, ya. Nah, kalau ini dikelompokkan juga berdasarkan sifat fisika, kimia, sehingga muncullah ada tabel periodik unsur, di mana dia dikelompokkan berdasarkan golongan, ada periode, gitu ya. Dan ini adalah tabel SPU yang modern, dan juga sudah mengalami berbagai perkembangan. Ini adalah yang terakhir ya, perkembangan yang lebih modern adalah yang ini. Slide-nya masih nampak nggak ya? Nampak ya? Oke, kemudian ada yang kita sebut juga dengan elektron valensi. Nah, elektron valensi tadi udah disinggung sebenarnya. Jadi dia di elektron yang ada di lapisan kulit terluar. Nah, inilah yang berperan penting dalam membentuk ikatan dengan atom lain. Nah, elektron valensi ini yang berperan. Elektron yang berada di kulit yang terluar. Nah, di mana elektron valensi ini juga menunjukkan berapa jumlah elektron. Berapa jumlah elektron. Nanti bisa digunakan kalau dalam tabel SPU itu untuk menentukan letak golongan elektron valensi ini. Kalau kita lihat di golongan tabel SPU, elektron valensi bisa digunakan untuk menunjukkan letak golongan. Nah, itu golongan 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, kalau kulit itu menunjukkan periode ya. Kalau elektron valensi menunjukkan golongan. Nah, bagaimana cara menentukan elektron valensi? Kita tuliskan saja konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron nanti kalian bisa tunjukkan berdasarkan kulit atau subkulit, ya, dan bisa menulisnya dengan format yang umum 1S, 2, 2S2 dan seterusnya, atau dengan format inti yang pakai gas mulia ya, misalnya He ya 2S2 misalnya kayak gitu. Nah, ini contoh ada Na 11 nomor atomnya. Maka untuk menentukan elektron valensinya, maka kita susun saja konfigurasi elektronnya. Nah, karena 11 ya, maka konfigurasi elektronnya di kulit KLM ya 2, 8, berarti di kulit ketiga ada 1. Maka elektron valensinya 1, maka dia golongannya 1A. Nah, kalau dapat A ini dari mana? Kalau untuk melihat A atau B, golongan utama atau golongan transisi, kita lihat dari konfigurasi elektron di tingkat subkulit. Nah, apakah dia berakhir di blok S, P, D, atau F? Dia dikatakan A ketika berakhir subkulitnya di subkulit S. Dan juga bisa dikatakan A kalau dia berakhir di subkulit P. Nah, kalau dia berakhir di subkulit D dan F, dia golongan transisi atau golongan B ya. Nah, itu. Tapi untuk menentukan elektron valensi harus melibatkan subkulit S. Walaupun berakhir di P, harus dilibatkan subkulit S di belakangnya. Walaupun dia berakhir di D atau F, harus melibatkan S di belakangnya. Kalau di kimia dasar sudah dibahas itu ya. Nah, elektron valensi inilah menentukan sifat kimia satu atom ya. Nah, sehingga atom-atom yang memiliki elektron valensi yang sama, maka mereka memiliki sifat kimia yang mirip ya, belum tentu sama tapi mirip. Jadi dalam satu golongan itu sifat kimianya mirip. Itu karena mereka memiliki elektron valensi sama, maka memiliki sifat yang mirip karena dia satu golongan. Tuh ya, maka ini adalah beberapa elektron valensi, misalnya elektron valensi 1, maka dia golongan 1. Ya, konfigurasi elektronnya itu adalah NS1 misalnya dan seterusnya sampai elektron valensi 7, berarti dia golongan ke-7. Nah, kemudian lanjut ke struktur elektronik atom. Tadi kita udah lihat atom. Udah lihat struktur atom ada terisi dari sub unit ada 3 tadi ya, ada proton, elektron, neutron. Dan bagaimana struktur elektronik atom? Apa itu struktur elektronik atom? Jadi kita kenal juga dengan konfigurasi elektron. Bagaimana sih susunan letak-letak elektron itu di dalam atom? Bagaimana susunannya? Nah, karena apa letak elektron itu penting untuk mengatur elektron itu menghasilkan suatu ikatan antar atom. Nah, yang hubungannya nanti dengan reaksi kimia. Nah, di sini elektron itu menempati yang kita sebut dengan orbital dalam satu atom. Nah, inilah yang dijelaskan oleh mekanika kuantum. Kalau Bohr belum bisa menjelaskan secara detail.
di mana keberadaan lebih detailnya atom itu berada. Tapi kalau di mekanika kuantum, karena dia menggunakan alat dan tampaklah dari alat itu ya, ada mereka sebut dengan orbital. Orbital itu apa? Ruangan, daerah yang mampu menampung 2 elektron. Nah, jadi kalau kita anggap orbital ini seperti kotak, yang kalau kalian gambarkan subkulit es, ada satu kotak. Nah, kotak itulah yang disebut dengan orbital. Ya, jadi orbital itu kotak. Jadi kalau subkulit es, orbitalnya ada satu kotak. Subkulit P, orbitalnya ada 3, karena dia ada 3 kotak. Demikian juga D ada 5, F ada 7. Masing-masing kotak, masing-masing orbital itu mampu menampung maksimal 2 elektron dengan spin yang berbeda ya. Ada ke atas S plus tengah, ada ke bawah panahnya S minus tengah. Nah, ini ya. Jadi elektron itu tidak bergerak bebas dalam satu ruangan, dalam satu ruangan di sekitar inti atom. Jadi tidak bertaburan seperti yang dijelaskan oleh Thomson itu elektron. Tapi elektron itu dari konsep yang modern, yang mekanika kuantum, dia bergerak pada suatu daerah yang disebut dengan kulit elektron. Jadi ada lintasan yang bentuknya elips tadi, kulit elektron ya. Nah, jadi itulah tempat elektron itu berada. Nah, jadi kalau seperti tata itu ya seperti orbit lah ya. Nah, tiap kulit itu mampu menampung sejumlah elektron tertentu. Jadi kalau kulit 1, nah itu notasinya adalah 2n pangkat 2. Jadi kalau kulit 1 berarti n-nya 1 ya, 1 pangkat 2, berarti 1 kali 2, 2. Berarti kulit pertama mampu menampung 2. Kulit kedua mampu menampung 2 pangkat 2 kali 2, berarti 8. Makanya nanti kalau nulis konfigurasi elektron, 2, 8, 18, 32 gitu kan. Karena masing-masing kulit mampu menampung sejumlah elektron dengan notasi rumusnya 2n pangkat 2. Nah, elektron-elektron yang ada ini di dalam atom terletak di dalam orbital ya. Jadi elektron tadi dia ada di dalam orbital. Satu orbital mampu menampung 2. Nah, orbital ini berada di subkulit-subkulit. Subkulit itu adalah azimut ya, S, P, D, F. Nah, kemudian subkulit-subkulit itu berada di tiap-tiap kulit. Dari mulai kulit K, L, M, N, O, P, Q. Dari kulit 1 sampai kulit ke-7. Nah, kalau digambarkan, ya seperti gambar tadi yang ada atom ya. Jadi ada orbital, ada subkulit, ada kulit. Nah, itu mungkin bisa digambarkan. Nah, seperti kalau analoginya, kalau orbital itu seperti tempat tidur ya. Tempat tidur itu bisa menampung maksimal 2 orang misalnya, tapi posisi spinnya terbalik, satu ke atas, satu ke bawah. Kemudian tempat tidur itu berada di subkulit-subkulit. Nah, subkulit itu kita anggap seperti kamar. Jadi di tempat tidur itu ada yang kamarnya 1, kalau subkulitnya S, ada yang tempat tidur itu di kamar itu memiliki tempat tidur 3 ya, kalau di subkulitnya P, ada yang tempat tidurnya 5, ada tempat tidurnya 7, gitu ya. Dan kamar-kamar itu berada di tiap lantai, tiap kulit. Nah, kayak gitulah kalau dinotasikan dalam suatu bangunan atau gedung ya. Jadi ada tempat tidur, orbital, ada kamar atau subkulit, tergantung nih kamarnya mau tipe apa nih, S, P, D, atau F ya, dari ekonomis atau deluxe ya. Dan tiap subkulit ada di tiap lantai atau tiap kulit. Ya, gitu ya. Ada lantai 1 sampai lantai 7, kulit 1 sampai kulit ke-7. Nah, kenapa tadi elektron valensi yang paling luar itu bisa berperan dalam bentuk ikatan? Nah, kita gambarkan kalau lantai paling 7, paling atas di lantai 7, ya helikopter bisa mendarat gitu ya, bisa mengangkut, bisa mengevakuasi dengan cepat, nah, kayak gitu-gitulah ya. Itu analogi saja. Nah, ini adalah orbital, ada S, P, D, F. Masing-masing orbital, masing-masing subkulit SPDF ini ada orbitalnya. Kalau orbital itu yang kotak-kotak hijau ini ya. Kalau subkulit S, orbitalnya ada 1. Demikian juga P ada 3. Jadi ada PX, PY, PZ. Kalau D ada 5. Ada yang F ada 7. Dan sebagainya, itu sudah dikenal. Nah, kalau dalam kimia organik, tidak dibahas semuanya SPDF. Kalau di kimia dasar kan semuanya. Kimia organik yang dipelajari orbital S dan orbital P. Karena tadi
S CHONSP ya, itu adalah golongan-golongan pendek ya. Atom 1 sampai nomor atom 18. Jadi tidak semuanya dibahas. Jadi hanya S dan P. Nah, karena itu yang paling penting dalam kimia organik. Nah, kalau kita lihat bentuknya di sini, orbital S, nah itu bentuknya seperti bola. Seperti bola yang hijau ini ya, digambar di bawah. Intinya berada di pusat. Nah, kalau orbital P, bentuknya seperti halter nih, atau seperti angka 8 ini ya. Nah, ini orbital P. Nah, kemudian selanjutnya orbital D, orbital F tidak dibahas dalam kimia organik ya, seperti gambar-gambar di samping. Oke, kemudian nah ini adalah kalau digambarkan orbital-orbital ini dalam penampang X, Y, Z. Nah, misalnya tadi P ya, misalnya ini satu S atom orbital. Nah, kemudian yang ini ada X, Y, Z. Nah, X, Y, Z ini adalah kalau digambar itu untuk menunjukkan dua dimensi dari suatu ruang aja ya. Nah, misalnya tadi kalau di P ada PX, PY, PZ. Nah, itu kayak orbitalnya dinotasikan ada X, Y, Z ya. PX, PY, PZ. Jadi misalnya di sini sel pertama itu akan mengandung orbital S saja ya, maka diberi lambang 1S. Nah, artinya pada sel ini terdapat 2 elektron saja ya. Nah, kalau misalnya yang kedua terdapat orbital 2S. Sel itu kulit ya. Nah, 2S dan ada 3 orbital P. Jadi kalau kalau untuk melihat ini kalian ingat lagi gambar panah itu yang 1S, 2S, 3S, 4S ya. Kemudian ada 2P, 3P dan seterusnya yang ada tanda panah itu untuk membuat konfigurasi elektron. Nah, ingat-ingat lagi. Maka di situ angka 1 sebelum subkulit itu melambangkan kulit ya. Kalau 1S berarti S ini berada di kulit 1. Kalau 2S berarti S itu, subkulit S berada di kulit 2. Nah, kalau di kulit 2 itu terdiri dari subkulit S dan subkulit P. Yaitu 1 orbital S ya, yaitu 2S, 2 ini di kulit 2 ya, dan 3 orbital P. Nah, karena P ini kan memiliki 3 orbital, 3 kotak. Jadi di kulit kedua ini bisa menampung 8. Karena di sini kan 1 orbital S dan 3 orbital P masing-masing bisa menampung 2 ya. 2 kali 4 kotak ke 8. Jadi di kulit kedua ada 8. Kulit pertama tadi kenapa 2? Karena hanya mengandung 1 S saja. Di kulit pertama hanya ada orbital S saja, 1 kotak, mampu menampung 2. Demikian seterusnya sampai sel ketiga, kulit keempat, kulit kelima, dan seterusnya. Ya, 2, 8, 18, 32, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, ini adalah subkulit SPDF yang di atas. Nah, masing-masing subkulit memiliki jumlah orbital tertentu, ya. Dan ada tiap kulit, ya. Nah, tiap kulit ini mengandung subkulit yang dikenal sebagai orbital atomik. Nah, subkulit ini yang tadi SPDF. Jadi SPDF ini berada di tiap-tiap kulit. Dari kulit pertama, kulit K, sampai kulit Q yang terakhir. Ini yang sudah dijelaskan tadi. Kulit pertama memiliki 1 orbital S. Nah, sehingga dia bisa menampung 2 elektron. Nah, disebut dengan 1S gitu ya. Kulit kedua, dia bisa memiliki 2 subkulit. Ada subkulit S dan subkulit P. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bisa dibaca lebih lanjut. Oke. Kemudian ada jumlah maksimal di setiap kulit. Nah, 2, 8, 18, 32 dengan rumus 2N pangkat 2 yang sudah disebutkan tadi. Nah, kulit bisa menunjukkan periode ya tadi ya. Kemudian kalau elektron valensi, golongan. Nah, ini terkait dengan subkulit SPDF. Tadi sudah disebutkan ya. Ada ruangan masing-masing, ada 1 kalau S, P3, D5, F7. Nah, masing-masing orbital bisa maksimal menempati 2 elektron dengan spin yang berbeda. Nah, kalau dilihat di tabel SPU, maka di sini subkulit S ya ada di golongan yang warna ungu nih, sebelah kiri ini subkulit S. Kemudian juga yang di kanan ada HE, itu gas mulia, ada S juga ya, karena 2H, HE ya. Kemudian ada subkulit P, D, dan F ya. Di dalam
Jadi di dalam tabel SPO ini disusun berdasarkan blok-bloknya. Karena dia berakhir di blok S, maka dia karena dia berakhir di subkulit S. Nah, kalau yang D ada di tengah, P di kanan, yang F di bawah itu ya, lantanida, aktinida. Nah, oleh karena itu dalam menuliskan elektron ini ada aturannya, atau konfigurasi. Nah, ini adalah notasi penulisan misalnya konfigurasi hidrogen. Maka kalau menuliskan konfigurasi di tingkat kulit, hidrogen ya hanya satu saja gitu ya. Satu, karena dia ada di kulit satu. Tapi kalau ditulis konfigurasi di tingkat subkulit berarti 1s1. Nah, artinya 1s1 ini berarti hidrogen memiliki jumlah elektron total sebanyak 1. Jadi 1 yang di kanan, sebenarnya ini kan satunya pangkat di atasnya S, pangkat 1 gitu, bukan sejajar dengan S ya, tapi di atas ya penulisannya. 1 yang di kanan ini menandakan jumlah elektronnya sebanyak 1. Nah, S itu menunjukkan orbital subkulit S ya. Kemudian yang paling kiri itu melambangkan kulit ke-1. Kalau 2S1 berarti S itu berada di kulit kedua. Berarti membaca 1S1 ini adalah hidrogen memiliki jumlah elektron total sebanyak 1 elektron pada kulit ke-1 dalam orbital S. Nah, ini adalah cara membacanya ya. Nah, cara membaca diagram orbital. Nah, ini adalah diagram orbital. Dituliskan dalam konfigurasi elektron, biasanya 1s2, 2s2. Nah, ini adalah namanya diagram orbital. Nah, bagaimana sih elektron tersebar di antara berbagai orbital atom? Nah, itu yang disebut dengan konfigurasi elektron. Bagaimana susunannya, bagaimana sebarannya. Nah, ini satu adalah bilangan kuantum utama atau kulit. Kita sebut dengan bilangan kuantum itu biasanya N. Ada kulit kulit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada KLMNOPQ. Jadi sampai 7 bilangan utama N. Kemudian ada bilangan kuantum azimut atau momentum sudut atau subkulit. Nah, ini ada S, P, D, F. Kalau S dia sama dengan 0, P1, D2, F3 ya. Kemudian yang paling kanan ini jumlah elektron pada orbital atau subkulit. Jadi itu menunjukkan jumlah elektron. Nah, nanti kalau ingin menentukan jumlah elektron valensinya, ya lihat aja yang paling ujung ya, pada kulit terakhir. Nah, itu adalah elektron valensi. Ini adalah diagram orbital. Kalau mau dituliskan di dalam orbitalnya, ya kalau 1s1 baru dituliskan dengan di dalam kotak S ini, di dalam orbital S ini ada 1 elektron yang mengarah ke atas. Jadi arahnya ke atas. Kalau ada 2 berarti dimasukkan 1 lagi arahnya ke bawah. Nah, bagaimana cara menggambarkan orbital ya? Pertama, orbital itu digambarkan bentuknya kotak seperti yang tadi ini, bentuknya kotak. Nah, 1 orbital itu berisi maksimal 2 elektron. Nah, ada orbital setengah penuh, ini digambarkan dengan kotaknya ke atas, ya, ada panah ke atas, ada orbital penuh digambarkan dengan seperti ini. Ada 2 elektron terisi dalam kotak orbital itu, maka dia penuh. Jadi ada setengah penuh, ada penuh. Nah, kemudian elektron dalam orbital itu cenderung untuk tidak berpasangan. Jadi kalau ada kotak-kotak-kotak, maka dia akan mengisi sendiri-sendiri dulu dalam kondisi setengah penuh. Gitu ya. Baru dia kalau sudah terisi setengah penuh semuanya, baru dia berpasangan membentuk orbital penuh. Kecenderungan seperti itu. Ya sama juga dengan kita, kalau kita pergi ke penginapan ya, ada 3 orang, tempat tidurnya ada 3, tentunya kita pengennya sendiri-sendiri dulu dalam satu tempat tidur. Kecuali sudah lebih ramai, barulah ada yang berpasangan di tempat tidur itu ya. Demikian juga dengan elektron. Itu namanya nanti ada hukum Han ya. Nah, ada Han. Ada Aufbau ya, Han, Pauli ya. Nah, jadi dia akan berpasangan kalau tidak ada lagi orbital yang kosong, baru dia berpasangan. Nah, ini adalah contoh dalam menuliskan. Misalnya DC 6, ya maka dituliskan dalam diagram orbital. Nah, itu ada 1s2, 2s2, 2p2, maka dia P-nya ini sendiri-sendiri dulu diisinya, dia tidak berpasangan. Demikian juga yang Na yang 11. Nah, maka dia 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ya. Nah, seperti ini. Nah, kecuali sudah
tidak ada lagi orbital kosong, baru dia berpasangan. Tapi di akhirnya 3s1. Nah, 3s1 inilah kulit terluarnya dari Na di sini. Makanya dia golongan 1 karena elektron valensinya berakhir di kulit S dan elektronnya 1. Ini contohnya. Kalau C golongan berapa nih? C6. Kalau kita lihat yang paling terakhir kulitnya 2 di subkulit P, ya P. Kalau dia berakhir di P, 2P2 berarti ini adalah blok P. Ya. Kalau blok P berarti dia masuk ke golongan A. Tapi untuk menentukan kalau berakhir di S atau P itu kan golongan A ya. Tapi kalau dia berakhir di P maka harus libatkan S di belakangnya. Jadi elektron yang di P ada 2, S di belakangnya ada 2, berarti kalau dijumlahkan 4 ya. Maka dia elektron valensinya 4. Bukan 2 ya. Yang C6 ini ya, maka dia golongannya golongan 4A gitu. Untuk menentukan golongan. Kalau periode ya lihat aja kulitnya kulit berapa terakhir. Kalau C ini berada di kulit 2 berarti dia periode 2. Kalau Na terakhir di kulit 3 ya berarti dia periode 3. Nah, kalau konfigurasi elektron atau struktur elektronik ya begitulah tadi caranya. Bisa digambarkan ya dengan tingkat kulit atau subkulit. Dan untuk menggambarkannya ya bisa dengan simbol gas mulia atau bisa digambarkan dengan struktur Lewis ya untuk menggambarkannya. Nah, kemudian ini sudah dibahas tadi dan ini contoh saja bagaimana konfigurasi elektron di atom nitrogen N ya. Maka N ada 7, maka kita gambarkan konfigurasi elektron tingkat kulit berarti Kl ya. K berisi 2 elektron berarti sisanya 5. Jadi dia 2, 5 di tingkat kulit seperti itu digambarkannya. Karena dilihat lagi kulit yang bisa menampung di kulit 1 itu 2, jadi maksimal di kulit K ada 2. Karena masih ada sisanya, ya sisanya masuk ke kulit berikutnya. Demikian seterusnya. Nah, kalau diminta berapa jumlah elektron maksimal yang ada di kulit kelima, ya tinggal notasinya 2N pangkat 2. Ya, bisa 50. Kemudian bagaimana menggambarkan kulit elektron F dan natrium? Maka F itu 9, nomor atomnya, ya maka bisa diisi dengan Kl, ya ada 2, 7, gitu ya. Kalau Na, karena atomnya 11, ya maka akan berisi di kulit pertama itu 2, di kulit kedua itu 8, maka di kulit ketiga itu 1, 2, 8, 1. Nah, dan ini untuk latihan saja, ya ada gambarkan struktur elektron dari 4Be36Kr, ya maka kita bisa menggambarkan di tingkat kulit atau di tingkat subkulit. Nah, kalau ini di tingkat kulit, berarti kalau 4, 2, 2 gitu ya. Kulit K2, kulit L2. Atau kalau KR36, ya bisa digambarkan di kulit KLMN. Ada 2, 8, 18, gitu ya. Dan terakhir 8. Nah, itu menggambarkan konfigurasi elektron di tingkat kulit. Nah, ini juga latihan yang lain bisa juga digambarkan dengan subkulit. Kalau di subkulit tidak hanya 2 gitu Be ya, tapi ada 1s2, 2s2. Demikian juga Na tidak hanya tadi 2, 8, 1, tapi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Demikian juga Kr tidak hanya 2, 8, 18, 8 ya, tapi digambarkan dengan subkulit 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kalau nanti diminta untuk membuat bilangan-bilangan kuantum, ya diingat-ingat lagi ada bilangan kuantum utama N, ada subkulit atau azimut ya L, kemudian magnetik M dan ada spin. Nah, tentunya semuanya masih ingat lah dalam membentuk itu. Nanti untuk lebih detailnya bisa dibaca lebih lanjut materi ini ya. Nah, ini adalah bilangan kuantum utama yang dilihat kulitnya 1 sampai 7 gitu ya. Tentunya tingkat kulit ini akan menunjukkan tingkat energi. Nah, kemudian kalau azimut, ya tinggal ini menggambarkan bentuk orbital yang ditempati oleh elektron ya. Jadi menunjukkan letak elektron dalam subkulit. Jadi subkulitnya itu apakah S, P, D, F. Nah, kalau S itu
nanti dituliskan azimutnya atau L-nya 0 ya. Jadi 0, 1, 2, 3 ya. Jadi kulit SPDF itu 0, 1, 2, 3. Nah, kalau ada nama-nama SPDF, nah itu sebenarnya diambil dari istilah spektroskopi yang bisa kalian lihat di layar ini ya, artinya SPDF. Nah, seperti itu. Kemudian kalau magnetik ya tinggal dilihat ya, arah orbital. Jadi magnetik itu menunjukkan arah orbital dalam satu ruangan atau kedudukan elektron dalam orbital. Nah, apakah dia 0 ya, min 1, plus 1, min 2, dan seterusnya. Nah, dia dituliskan dari kuantum orbitalnya dari min sekian sampai plus sekian. Nah, misalnya kalau dia orbital S, misalnya M-nya 0. Kalau orbital P berarti karena ada 3 kotak, min 1, 0, plus 1. Demikian juga orbital D dan F. Ada 5 kotak, ada 7 kotak, ya disesuaikan. Nah, itu magnetik untuk mereview ya. Nah, ini spin, arahnya, rotasinya di sekitar sumbu. Bagaimana rotasinya elektron itu dalam orbital di sumbunya itu? Apakah arahnya ke atas atau ke bawah? Maka ada 2 di sini. Ada yang plus setengah kalau dia ke atas, ada min setengah kalau dia arahnya ke bawah spinnya. Nah, ini adalah tabel ringkasan nanti dari bilangan kuantum itu, gitu ya. Dan ada jumlah orbitalnya, maksimum yang terisi berapa. Nah, demikian juga ini adalah ringkasan dari yang dijelaskan tadi sebelumnya. Ini adalah beberapa contoh membuat bilangan kuantum. Kalau diminta, buatlah bilangan kuantum. Dapatlah bilangan kuantumnya 2S1, elektron valensinya 2S1, maka buat bilangan kuantumnya seperti ini. N, dapat dari mana N? 2, karena kulitnya ada kulit kedua. Ingat lagi tadi bagaimana menuliskan bilangan orbital ya. Sebelah kiri itu adalah kulit. L-nya 0 ya, karena di kotak, di subkulit S, kotaknya hanya 1, berarti, S itu bilangan azimutnya ya, hanyalah 0 ya, karena S0, P1, D2, F3 ya, jadi 0, 1, 2, 3, karena ini S berarti 0. Magnetik kenapa 0 ya, karena tadi kotaknya hanya 1 berarti 0, tidak ada min 1, tidak ada plus ya. Kemudian S spinnya plus, karena dia berakhir di 2S1, elektronnya 1 mengarah ke atas, berarti spinnya plus tengah. Kalau yang 2S2 ini yang berbeda adalah spinnya mengarah ke bawah karena dia penuh. Terakhirnya dia penuh berarti mengarah ke bawah panahnya elektronnya itu, maka dia S-nya min setengah. Nah, ini contoh saja. Nah, 3P1, 3P5 ya. Kemudian untuk menentukan konfigurasi elektron maka ada prinsip 3 ini yang harus diperhatikan. Ada Aufbau, Pauli, dan Hahn. Ya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang dimaksud. Jadi kalau prinsip Aufbau ini, jadi kita harus mengisi kulit yang lebih rendah dulu, baru isi yang tinggi. Nah, isi orbital yang energinya lebih rendah, baru yang ke tinggi. Nah, ini kan 1S, 2S, 2P, dan seterusnya. Ada 4S, ada 3D. Kalau susunannya kan begitu ya. Tapi yang diisi dulu adalah yang kulitnya lebih rendah dulu. Jadi isi dulu yang 3D, baru isi yang 4S. Tuh. Kemudian kalau Pauli, larangan Pauli, nah ini maksimal tiap orbital itu terisi 2 elektron dengan spin yang berlawanan. Jadi ada ke atas, ada ke bawah. Tidak boleh dua-duanya ke atas atau dua-duanya ke bawah. Gitu. Dan tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang boleh mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Minimal spinnya beda ya. Contohnya kayak tadi ini. Nah ini kan bilangan kuantumnya semuanya sama, NLM-nya, tapi yang membedakan adalah spin. Ya, pasti tidak akan ada yang sama. Harus ada yang sama, minimal spinnya yang beda. Contohnya 2S1, 2S2 ini. Kalau aturan Hahn, maka ini adalah prinsip yang tadi, prinsip yang dia akan menempati sendiri-sendiri dulu orbitalnya sebelum dia berpasangan. Jadi dia arahnya itu setengah penuh dulu, baru dia akan berpasangan atau penuh. Nah, itu adalah kaidah Hahn. Nah, kita akan lihat contoh nanti. Ada gambarnya ya. Dan pertemuan kali ini kita hanya membahas sampai di sini. Nanti untuk lanjutannya di pertemuan selanjutnya. Oke, ini adalah cara menggambarkan berdasarkan aturan Aufbau tadi. Jadi kita mengisi energi orbital itu dari yang
kulitnya terendah, karena kulit terendah itu energinya yang rendah. Jadi dari 1S berturut-turut ke atas. Nah, 1S, 2S, 2P, dan seterusnya. Ya, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, dan seterusnya sampai sampai yang terakhir ya. Sesuai dengan urutannya, bagaimana urutannya? Ingat-ingat lagi yang ada tanda panah itu. Nanti kita akan lihat. Nah, ini coba kita lihat bagaimana cara mengisi orbital dari energi yang terendah dulu ya, dengan prinsip Aufbau. Jadi kalau ada H punya 1 elektron, berarti kalau kita isi 1S 1 ya, maka seperti ini diisi. Arahnya ke atas. Kita isi dulu yang energinya paling bawah. Kemudian kalau ada He yang memiliki 2 elektron, berarti tinggal tambahkan 1 lagi, spinnya ke bawah. Seperti ini. Maka dia jadinya konfigurasi elektronnya 1S2. Kalau ada lagi Li yang 3 elektron, berarti tambahkan lagi 1S2 sudah terisi, berarti tambah lagi di kulit selanjutnya 2S1. Kalau ada lagi yang berikutnya Be 4 elektron, berarti tinggal diisi lagi, dipenuhkan 2S1 tadi menjadi 2S2. Jadi 1S2, 2S2. Demikian seterusnya. Kalau B ada 5 elektron, maka dia akan masuk ke kulit kedua, subkulit yang P. Nah, berisi seperti itu. Maka jadi 2P1 ya. Terus, kalau karbon bagaimana? Yang memiliki elektron 6. Sementara di orbital di subkulit P ini kan ada 3 orbital. Nah, apakah dia seperti ini? Diisi dulu, dipenuhkan, atau dia setengah penuh dulu? Nah, diisi orbital sebelahnya yang masih kosong. Maka ini tidak bisa gunakan Aufbau lagi, tapi prinsip selanjutnya. Ada prinsip yang namanya aturan Hahn. Jadi jumlah spinnya itu paralel. Berarti dia lebih senang setengah penuh dulu, baru dia penuh. Berarti yang dipilih adalah untuk C, karbon yang 6 elektron adalah seperti ini. Jadi setengah penuh dulu. Bukan dipenuhkan dulu yang tadi orbital di sebelahnya ya. Demikian seterusnya. Kalau ada lagi, ini C tadi ya, 2P2 berarti. Nah, gambarnya seperti ini menggambarkannya, ada diisi setengah penuh dulu. Nah, bagaimana kalau ada N yang 7 elektron? Berarti setengah penuh lagi. Isi di orbital sebelahnya. Jadi 2P3. Nah, jadi 1S2, 2S2, 2P3. Nah, bagaimana kalau ada oksigen yang 8 elektron? Barulah kalau sudah penuh, ya udah setengah penuh sudah terisi, baru dia berpasangan, membentuk orbital penuh. Demikian, jadi dia 2P4. Kalau F9, baru dia isi lagi yang penuh ya, sebelahnya. Berarti dia akan menjadi 2P5 yang F ya. Bagaimana kalau Ne memiliki 10 elektron? Maka dia akan penuh lagi. Nah, inilah yang menyebabkan tadi kalau gas mulia itu tidak bereaksi lagi ya, tidak berikatan karena dia sudah memiliki orbital itu penuh, tidak ada lagi tempat untuk elektron lain untuk masuk ya kan. Ne itu kan adalah salah satu gas mulia. Jadi dia sudah penuh di sini orbitalnya. Inilah yang membuat dia stabil. Jadi dia tidak memerlukan elektron masuk atau elektron keluar karena sudah memenuhi hukum oktet maupun duplet. Kalau He itu tadi juga sudah penuh, 2 penuh ya, He itu 1S2 ya. Nah, itulah dia. Kemudian ini adalah urutan pengisian subkulit pada atom ya yang berelektron banyak. Dilihat panahnya. 1S2, 2S2 dan seterusnya. Tuh. Nah, ini contoh tadi kalau dia dalam oksigen ya yang memiliki nomor atom 8, bagaimana menyusun konfigurasi elektronnya kalau di tingkat kulit ya, berarti 2, 6 gitu kan ya. Kalau di tingkat subkulit 1S2, 2S2, 2P4. Nah, dia bisa menunjukkan periodenya kedua karena berada di kulit terakhirnya adalah 2. Elektron valensinya itu adalah berakhir di P4, berarti dia blok P. Tapi kalau berakhir di P harus dilibatkan S di belakangnya. Jadi 4 tambah 2 ya. Di sini ada 6. Kenapa dia golongan A, 6A? Karena dia berakhir di subkulit P. Jadi yang berakhir di subkulit S, yang berakhir di subkulit P itu golongannya A.
Kalau dia berakhir di subkulit F atau subkulit D, yaitu baru golongannya transisi atau B. Seperti itu. Nah, ini yang di bawah adalah bilangan kuantumnya dari 2P4. Disusunlah N, L, M, S-nya itu sudah bisa, tadi sudah dicontohkan ya. Ini ada contoh-contoh yang lain, nanti bisa dilihat sama seperti penjelasan yang tadi ya. Nah, ini ada contoh-contoh bagaimana menyusun konfigurasi elektron atom-atom yang lain ya. Ini ada beberapa hubungan antara bilangan kuantum dengan konfigurasi elektron. Jadi bilangan kuantum itu yang sudah ditentukan tadi ya, ada N, ada L, ada M, ada S, itu bisa menunjukkan posisi elektron dalam suatu atom ya. Sehingga dia menentukan susunan elektron yang ada pada tiap-tiap orbital. Nah, ini adalah contohnya. Jadi dia bisa menunjukkan posisi atau susunan elektron yang ada pada tiap-tiap orbital. Itu fungsinya bilangan kuantum ya, hubungannya dengan konfigurasi elektron. Ini contohnya tadi. Nah, bisa dibuat N, L, M, S-nya bisa ditentukan. Nah, jadi orbitalnya itu bisa dijelaskan di sini ya. Nah, jadi elektron terakhirnya berada di 3p2, maka bisa dibentuklah bilangan kuantumnya. Dari sini ya bisa diketahui, nomor atomnya bisa diketahui dari konfigurasi elektron itu, dan dari bilangan kuantum bisa juga mengetahui berapa nomor atom dari atom tersebut ya. Maka di sini nomor atomnya 14, tinggal dijumlahkan. Dijumlahkan saja elektronnya di sini. Karena kan pada atom normal, nomor atom itu sama dengan proton dan sama dengan elektron ya. Jadi ini menjumlahkan elektronnya, maka sama dengan nomor atomnya, 14. Nah, demikian juga konfigurasi elektron ada hubungannya dengan tabel periodik, di mana konfigurasi elektron itu bisa memperkirakan letak unsur dalam tabel SPU, sudah dijelaskan tadi ya. Nah, ini adalah konfigurasi elektron, bisa menunjukkan letak dia di tabel periodik. Ada blok S, ada blok P, ada blok D, ada blok F. Belum lagi tadi ada elektron valensi, bisa menunjukkan golongan ya. Nah, kemudian kulit, periode ya, dan seterusnya. Nah, ini tadi ada bloknya S, P, D, F. Jadi konfigurasi elektron juga bisa menunjukkan dia posisinya di tabel SPU. Kemudian periode itu sesuai dengan nomor kulit terluar, jadi elektron valensi bisa menunjukkan periode dalam satu tabel SPU. Kemudian jumlah elektron yang berada di kulit terluar atau elektron valensi itu bisa menunjukkan golongan. Jadi kulit bisa menunjukkan periode, elektron valensi bisa menunjukkan golongan. Nah, ini bisa saling berhubungan, saling terkait gitu ya. Dan ada golongan utama, tadi sudah dijelaskan, kalau berakhir di kulit S dan kulit P, jadi dinotasikan dengan golongan dengan tanda A. Kalau dia golongan transisi, dia berakhir di subkulit D dan subkulit F, ya, dan dia diberi tanda dengan B, gitu ya. Nih, kalau dia berakhir di blok S atau blok P, maka dia subkulit A. Kalau berakhir di blok D dan F, dia disebut dengan golongan transisi atau golongan yang B. Ini golongan transisi. Harus libatkan S di belakangnya untuk melihat elektron valensinya. Gitu ya. Bisa juga dilihat kulitnya. Nah, kulit yang paling tinggi ya, paling terluar. Ini adalah beberapa contoh yang lain ya untuk menentukan konfigurasi elektron kalau dia atom yang normal. Ini saya tunjukkan yang terakhir sebelum kita akhiri. Nah, ini adalah konfigurasi elektron Fe yang merupakan atom normal ya. Nah, kalau Fe ada 26 berarti bisa dibuat notasinya dengan seperti notasi urutan seperti di atas ini, 1s2, 2s2, atau bisa dengan format inti. Jadi AR langsung 4s2, 3d6. Itu Fe ya. Fe. Bagaimana kalau dia bentuknya ion? Kita akan lihat nih, kita lanjut yang ke ion ya. Kita lihat yang Fe lagi. Nah, kalau dia ion,
baik itu kation, kalau dia kation berarti untuk konfigurasinya kita harus hilangkan jumlah elektronnya itu di kulit terluar sejumlah ionnya. Misalnya kalau kationnya ini adalah Ba2+, berarti di konfigurasi elektronnya kita harus hilangkan sejumlah elektron itu 2 ya, karena dia kan Ba2+ ini berarti dia kekurangan elektron ya. Nah, sehingga dia jadi bermuatan positif. Maka untuk membuat konfigurasi elektronnya harus kita kurangi elektronnya itu dari elektron kalau dia tanpa membentuk ion. Ya. Demikian juga anion. Kalau anion justru ditambahkan. Misalnya kalau Cl, awalnya itu konfigurasinya 3s2, 3p5. Tapi kalau dia Cl- berarti ditambahkan 1, karena dia muatannya 1 di sini. Jadi 3s2, 3p6. Jadi karena 3p5 ditambah 1, jadi 3p6. Itu kalau dia ion. Nah, ini contohnya tadi yang kita lihat yang Fe tadi ya. Nah, intinya seperti itu tadi kalau dia kation. Nah, ini contoh yang Fe. Kalau Fe tadi, kalau dia masih dalam atom yang normal, dia konfigurasi elektronnya dalam format inti Ar 4s2 3d6. Tapi kalau dia jadi Fe2+, berarti dia kekurangan 2 elektron, maka dia menjadi muatan positif dengan muatan 2+, maka kita harus hilangkan 2 elektron dari konfigurasi elektronnya. Kita mau hilangkan yang mana? Sebagian mungkin ada yang salah. Di sini biasanya ada yang keliru. Untuk membuat konfigurasi Fe sudah benar seperti di atas. Buat konfigurasi Fe2+, biasanya mahasiswa mengurangi 3D6-nya jadi 3D4. Ya enggak? Biasanya sebagian seperti itu yang kita lihat. Padahal seharusnya ya, nah harusnya yang dikurangi itu adalah kulit terluar. Ingat, kulit terluar yang terakhir masuk, kulit terluar juga yang pertama untuk dikeluarkan. Karena di sini ada 4s, maka harusnya yang dikeluarkan dari orbital itu adalah elektron yang ada di kulit keempat. Jadi 4s2-nya itu yang dihilangkan. Karena di situ Fe2+ berarti harus dihilangkan 2, maka kita hilangkan di kulit yang terluarnya yaitu 4s. Jangan dikurangi 3d6 karena ada kulit yang lebih tinggi yaitu 4s. Nah, maka dia jadilah nanti Ar 3d6 karena 4s-nya sudah 0. Bagaimana kalau Fe3+? Nah, berarti kurangi lagi 1. Yaitu yang dikurangi karena 4s0-nya sudah habis ya elektronnya, maka kulit di bawahnya lagi, yaitu kulit ketiga. Yaitu 3d6 maka dikurangi 1 lagi jadi 3d5. Demikianlah untuk membuat konfigurasi elektron di atom yang normal maupun di atom yang maupun di ion. Nah, gitu ya. Baik itu kation maupun anion. Kalau ini khususnya kation karena bermuatan positif. Nah, ini ya. Dan bisa dilihat juga contoh-contoh yang lain. Mn, Mn2+, dan lain-lain. Oke. Kalau ada juga istilah isoelektronik ya, berarti dia mempunyai konfigurasi elektron yang sama. Tapi yang membedakan adalah spin ya, biasanya spin. Nah, konfigurasi elektronnya ini sama, maka dia disebut isoelektron. Jadi seperti itu ya. Nah, ini beberapa contoh-contoh yang lain untuk membuat konfigurasi elektron, nanti bisa latihan sendiri. Bisa ditulis konfigurasi elektronnya seperti di atas dalam format subkulit, atau bisa juga format inti, ada melibatkan gas mulia. Nah, atau dalam kondisi tertentu konfigurasi elektron di tingkat kulit, hanya 2, 8, 18 gitu ya, sesuai keperluan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau tadi yang di sebelumnya itu adalah konfigurasi yang setengah penuh itu relatif lebih stabil dibandingkan yang terisi penuh ya. Nah, ini konfigurasi elektron yang B ini ini kan ada A, ada B. Mana sih yang lebih bagus untuk dituliskan? Yang A atau yang B nih? 3D4, 4S2 atau 3D5, 4S2, S1. Maka yang lebih disenangi, yang relatif lebih stabil itu adalah yang B. Kenapa? Karena orbital 3D5, D itu kan kotaknya ada 5. Maka dia lebih disenangi 3D5
4S1 dibanding 3D4, 4S2. Jadi untuk menuliskan nanti dilihat juga mana yang lebih cenderung stabil ya, karena lebih disenangi terisi setengah penuh. Nah, kalau yang A itu dia kurang stabil, karena 4S-nya itu terisi penuh, tapi orbital 3D-nya yang bagian A ini itu terisi jumlah elektronnya kurang stabil, karena ada satu kotak D itu yang tidak terisi. Jadi kalau ada pilihan seperti ini, maka pilih yang stabil dalam penulisannya. Nah, itu adalah beberapa catatan ya. Catatan penting mengenai konfigurasi elektron. Oke. Jadi cara menyingkat, yang pertama catatan penting menulis konfigurasi elektron, bisa ditulis panjang seperti ini atau bisa disingkat dengan format inti atau format gas mulia. Catatan pertama. Catatan kedua, bahwa kalau ada penulisan, maka pilih penulisan yang stabil ya, yaitu penulisannya yang elektronnya setengah penuh. Nah, kalau enggak penuh sekali atau setengah penuh itu lebih stabil. Maka kalau ada pilihan seperti ini, mana yang benar? Maka kalian harus pilih yang B. Nah, seperti itu. Itu yang lebih stabil, bukan yang A untuk menulisnya ya. Kemudian kalau ion tadi udah dijelaskan. Kalau ion, jadi elektron yang dilepaskan itu berasal dari kulit terluar ya tadi. Kayak tadi contoh tadi. Harus kulit terluar dulu yang harus dilepaskan atau yang harus diterima. Gitu. Tadi udah dicontohkan. Yang seperti Fe dengan Fe2+ tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi kulit keluarnya dulu yang dikurangi. Mungkin demikian ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan membahas nanti ikatan valensi. Nanti kita akan membahas materi selanjutnya. Ini adalah dasar-dasar dulu terkait dengan atom, struktur elektronik atom. Nanti sebagai dasar untuk kita melihat bagaimana struktur atom molekul organik dan ikatan valensi. Nah, nanti akan saya share materi ini, tapi di dalamnya ada penugasan seperti ini ya. Nah, kalau tadi di awal itu ada pemicu ya, pemicu ini silahkan nanti kalian bisa cari jawabannya dari materi yang saya share. Nah, ini adalah pertanyaannya. Silahkan bisa dilihat, nanti saya share juga materinya ya. Ini adalah yang pertama untuk kalian jawab. Nah, sampai pertemuan nanti yang selanjutnya. Karena kan ini masih kita bahas setengahnya kita lanjutkan. Tapi saya harapkan sudah dijawab, tujuannya untuk mereview tadi yang sudah dibahas dan juga mencari informasi yang belum kita bahas selanjutnya. Itu ya. Nah, ini yang tadi yang pertama, ini yang kedua. Nah, bagaimana pentingnya ikatan kimia pada interaksi obat reseptor? Nah, jadi sebelum saya melanjutkan materi yang lanjutannya nanti, saya harapkan semuanya sudah membahas bersama. Ini tugasnya cukup satu kelas saja kalian bahas. Satu kelas ramai-ramai, silahkan bekerja sama ya. Tapi jangan sampai hanya bagi-bagi tugas. Kalau bagi-bagi tugas nanti yang satu hanya paham nomor satu, tapi nomor yang lainnya tidak paham. Tapi bisa didiskusikan bagaimana caranya semua mahasiswa mengetahui jawaban seluruh pertanyaan. Tapi mengerjakannya satu kelas untuk satu jawaban yang sama. Nanti baru bisa dikirimkan ke Google Classroom seperti yang sebelumnya. Tuh, jadi tidak menjadi beban per orang, tapi jadi beban satu kelas saja ya, biar lebih ringan, biar bisa diskusi. Nah, ini yang kedua. Ini yang selanjutnya. Ini kan yang kedua ada nomor 1 ya. Ini nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya, ini nomor 4. Oke, ini nomor 5. Ini nomor 6 dan 7. Nah, jadi ada materi memang yang belum kita bahas, tapi nanti silahkan kalian cari tahu jawabannya dulu sendiri dan diskusi. Pertemuan selanjutnya baru kita lanjutkan pembahasannya lagi ya, sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, nah itu ya, nanti pertemuan selanjutnya kita selesaikan dulu materi yang hari ini, baru kita lanjut ke yang pertemuan keempat. Oke, berarti pertemuan selanjutnya nanti bisa di
cari waktu dalam pekan depan ini ya. Saya harapkan ada 2 kali pertemuan selain hari Sabtu ya, selain hari Sabtu. Kalau tidak ada waktu yang pagi sampai sore ya silahkanlah, waktu yang lain pun boleh. Yang penting kalian bisa ya. Yang pasti nanti pekan depan kita pertemuan 2 kali lagi ya, menyelesaikan tadi sekaligus jawaban tadi kalian kirimkan, dan kita lanjutkan pertemuan yang keempat ini. Oke, jadi pertemuan pekan depan, pertemuan 3 dan pertemuan 4 tentang ini ya, pengenalan reaksi kimia dan mekanisme reaksi. Mungkin demikian ya, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalau tidak ada, nanti saya mohon informasi jadwal dari PJ ya, kapan kita bisa ketemu. Yang pasti pekan depan harus 2 kali ya. Oke. Oke, kalau memang tidak ada ya nanti bisa berdiskusi, kalian coba kerjakan dulu, bisa diskusikan dulu bersama kawan-kawan. Saya yakin soal itu pun sebenarnya udah pernah dibahas dulu ya. Tapi sekarang kan tugasnya mereview, jadi ada yang lupa bisa didiskusikan. Saya tidak berikan soal yang baru ya, sama saja. Jadi catatannya buka-buka lagi, kalau lupa bisa diskusi. Nah, nanti kalau ada yang masih bingung ya boleh ditanyakan. Oke, selalu dipantau, update terus Google Classroom-nya. Ya, jangan lupa yang belum absen hari ini tadi ya, silakan absen. Yang belum bisa absen karena belum diverifikasi, silakan untuk dilaporkan ke dosen PA-nya. Kalau memang belum ya silakan absen di Google Classroom. Lapor Pak, saya belum diverifikasi, jadi absen manual di Google Classroom. Mungkin demikian ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, nanti materinya akan saya share ya dalam bentuk link video di Google Classroom, biar bisa kalian bisa mengulang-ulang lagi materi ini ya. Nah, oke, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan 3 dan 4 pekan depan ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.